علومه في الدارين آمين. فصل في آداب المريد مع إخوته وغيرهم من المسلمين إلى قوله ومنها أن تتواضع لإخوانك لقوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. Dan di antara adab kepada teman sama-sama muslim supaya tawadu, jangan sombongkan diri di dekatnya, apalagi dia memang lebih rendah, kemudian dia akan meninggikan diri, menampakkan lebih kaya, menampakkan lebih pintar, menampakkan lebih gagah. Itu jangan, nanti orang akan tambah kecewa. Li qaulihi ta'ala, karena dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, wakhfid lahuma wahbid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah sayapmu bagi semua umat Islam. Jadi dikatakan sayapmu, jadi keadaanmu, ketinggianmu. Sering saya tahu yang kasur bu, olok-olok batu sandi tahu yang kasur. Jadi kita harus menghormati yang kecil, yang besar, yang rendah, yang tinggi, itu yang pintar, yang bodoh. Jangan orang bodoh lagi dibodoh-bodohkan. Ini memang dia bodoh terus dibodoh-bodohkan lagi. Bodoh sekali kamu. Misalnya dia olok-olok. Qala sallallahu alaihi wasallam, firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allahu. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang merendah betul-betul karena Allah, ikhlas, dan girang ajum, ada terpuji-puji, tidak, maka dia akan rafa'ullah, akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merendah karena perintah Allah, bukan merendah karena sombong lagi. Itu sedia merendah di hadapan. Nah, ini yang tidak baik ini, ya. Merendah tapi milih ada satu majum, ada satu paran merendah, ada, nah itu beda lagi. Harus tawadhu'a lillah, semata-mata ikhlas karena Allah, sudah merendah itu. Fahuwa fi nafsihi saghirun wa fin nasi azimun. Nah, biasa orang yang merendah itu kecil di manusia, tapi di Allah Subhanahu wa taala kecil dalam dirinya, tapi pada orang banyak dianggap besar. Gitu. Dianggap dirinya kecil padahal dia besar, itu saja. Anggap dirinya kecil padahal dia besar. Yang tidak boleh, yang tidak nyocok, yang takabur, ya, bahwa fi nafsihi kabirun wa fi ayunin nasi sagirun. Memandang dirinya besar padahal dia dipandang orang kecil. Nah, ini yang jelek. Yang bagus, fi nafsihi sagirun wa fin nasi azimun. Man takabbara wadahu Allah. Barang siapa yang takabur akan direndahkan oleh Allah. Mana nanti di hari kiamat katanya akan jadi semut, dia kecil, tinjak-injak si dengah.
Mana yang takabur itu? Ayo sekarang sombong, ayo, diumumkan oleh Tuhan. Sering kesat merekuman si Kodi. Nah, sombong-sombong naik di dunia maksudnya. Bahwa fi a'yunin nasi sagirun. Ya, saya oyot tekanak. Oh, dua tahun lah tuh. Oh, baru kita pondok kan. Nah, jadi barang siapa yang takabur, maka di muka orang mana dia direndahkan oleh Allah, lagi di mata orang dianggap kecil. Wa fi nafsi kabirun, tapi dalam dirinya menganggap dirinya besar. Hatta lahu ahwanu alaikum min kalbin au khinziri. Nah itu. Malahan akan lebih hina daripada anjing dan babi. Na'udzubillah min dzalik. Dari dulu memang dibuat senggak saja kerendahan, kehinaan itu anjing dan babi. Itu. Rawahu Ahmad wal Bazzar wat Tabarani. Kalau Tabarani ahli hadis, Tabari ahli tafsir. Kalau tafsir At-Tabari, kalau hadis Tabrani. Jadi muhaddis. Tabrani muhaddis. Kalau Tabari mufassir. Wa qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, kata Imam Syafi'i, at-tawadu'u min akhlaqil karimi. Tawadu itulah akhlak-akhlak orang-orang yang mulia. Jadi akhlak tawadu itu termasuk akhlak orang-orang mulia. Bisa juga akhlak-akhlak atau tawadu akhlak yang mulia. Kalau gitu ya, tawadu itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang bagus. Jadi min akhlakin karimah. Kalau kita bahasa ini Arabkan, at-tawadu min akhlakin karimah, akhlak yang mulia. Kalau amin akhlakil karimi, akhlak alanya orang-orang yang mulia. Kiram, orang-orang yang mulia. Jadi orangnya kalau kiram. Nah, jadi akhlak orang mulia. Tapi kalau tawadu itu juga akhlak yang mulia. Itu. Dia sifat sendiri jadi akhlak yang mulia. Akhlakin karimah kalau itu ya. Akhlakin karimah. Wa takabburu min akhlaqil li'am. Lawanan dari kiro. La'im, la'imani, li'am. Karimun, karimani, kiram. Jama'. Akhil kiram, ini baru dengarkan. Akhil kiram, akhun karim. Takabur termasuk akhlak orang-orang yang bejat, orang yang hina. Wa arfa'un nasi qadaran ma la yara qadrahu. Orang yang tinggi ukurannya, yang paling tinggi ukurannya, orang menganggap diri tidak melihat ada kelebihan pada dirinya. Paling mulia orang tidak melihat ada kelebihan pada dirinya. Wa akbaruhum fadlan man la yara fadlahu. Dan orang paling besar keistimewaannya orang yang tidak mengetahui, orang tidak memandang
kebesarannya sendiri, kelebihannya sendiri. Orang lain saja yang tahu kelebihannya, dia tidak pernah merasakan dirinya. Nah itu yang bagus, akhlak yang ada yang bagus nih. Arfa'un nasi qadran man la yara qadrahu wa akbarahum fadlan man la yara fadlahu. Paling tinggi ukurannya orang yang tidak melihat ketinggian pada dirinya. Yang paling besar keistimewaan seorang, orang tidak pernah melihat, menganggap dirinya paling besar pada dirinya. Nenek-nenek ahlak-ahlak ni, ya kebalik doa. Ya. Para alim separuh kuat najum diri. Ya kan? Para alim kuat najum diri kan? Tidak pernah menjawab ahli tasawuf, tak pernah bagaimana ahli sufi. Kan waktu cerita bahwa ada seorang dai sufi, orang ahli tasawuf. Pada suatu hari muridnya hilang, tidak ada. Tundang lu ngaji, tidak dengan datang, itu. Datang pun ngingat embi manusia ti. Kajak sini udah kalau gua terlumpat manusia belum beda dah. Kalau orang biasa ahli zahir fikih yang disalahkan siapa? Karena kan panitia yang dipanggil. Ya. Panggil lagi orang-orang ngapa ngomengnya. Bim momang ngajian, bim dar dengan, bim kecau leman, pokoknya macam ini. Tapi ini orang begitu dia tahu, pulang dia kemudian dia nangis. Apa salah saya ya Allah? Mengapa orang tidak mau mendengar saya? Ya Allah, apa? Astagfirullahalazim. Mengapa orang tuh begini? Nah itu kan. Kembali pada dia, mengapa orang tidak mentaati saya? Lihatlah diri kita. Mengapa orang tidak mati? Mengapa orang banyak bicara saat kita sudah pidato misalnya? Jangan salahkan orang. Kembali pada dirinya. Apa amalan saja? Apa kurangan saya? Kok mereka tidak mendengar saya? Karena rahasia Allah itu pada seorang, Allah lah yang berikan dia tidak bisa mendengar, tidak mau mendengarmu. Itu kan. Kenapa? Karena mungkin akhlak kita tidak cocok, mungkin pembicaraan kita lain dengan pekerjaan kita, lain doa, lain dalam, lain nuni, lain pegawai kebahagiaan. Kalau dia nocok di tantera je ni, ya. Tantera kan harus tepati dan tidak salah. Wanuaya ni, yang penting pimpinan paling benar. Itu. Timan pimpinan paling benar, baiklah mun imam 5 rakaat dikanggo turut. Itu. Inilah hadis as-sam wa ta'ah. Ya. Alal mar'il muslim as-sam wa ta'ah fima habba au kariha. Fima habba wa kariha. Asyatin wa in umira bi asyatin fala sam'a wa la. Ini yang tidak dipahami oleh pemerintah terkadang. Nganggaan sih dan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Dia tahu dia wa ati ulil amri. Ya. Berarti ada pembedaan di sana. Kalau atiullah wa atiur rasul itu mutlak. Tidak ada yang tidak baik, harus ditaati. Tapi kalau yang pemerintah, kalau baik diikuti, kalau tidak baik tidak diikuti. Itulah anunya. Jadi itu nanti ada ATU-nya. Terus waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya.
Kalau saya perhatikan dulu Bapak mau saya yang sifatnya gitu, artinya tasawufnya yang sesuai perkataan perbuatannya, lain-lain separuh. Masa anda tuang guru di ngudut, lain-lain. Itu. Bahkan darak bahas rokok tenggudung lain, sebab ini sama bahas. Itu petang doang pengudut. Itu harus pemama, la ilaha illallah, berak bembek lepas pemama. Itu orang tu guru, gitu. Hanya Bapak yang sesuai dengan perkataan. Di Nuh sanjung diri, di Nuh berembi keadaan ibadahnya sendiri, di Nuh cerita ibadahnya. Itu. Jadi praktiknya sudah dilihat oleh orang. Itu. Itulah saya dulu. Jadi tidak pernah mengangkat dirinya. Andina sebut ala sabilit hadus bin nikmah. Hadus bin nikmah. Hilakku sebenarnya bahasa ini. Coba saya disuruh untuk meneliti, mentashih kitabnya Syekh Mas'ud. Ya Allah, din patas bayi laguannya. Terpaksa saya laksanakan. Arak sopo kalimat, ada yang agak terus merendah. Nunasa ni kituan saya tidak akan baik begini. Oh bagus, iya memang salah ini. Bahasa saya sama saya itu memang salah, harus diganti. Dek sang bagusan ni kita napi rahasia. Dek mulai salah. Nah itu. Jadi dia cerita terkadang jauh. Itu merendahkan diri. Waktu beliau mengajarkan kitab Tanwirul Qulub yang ini, hanya yang dibaca waktu itu babu adabil muridi ma'a syaikhihi. Itu pun beberapa orang yang diajarkan, artinya dipilih murid-muridnya yang sawah ikhlas dinarak ya tuduhan dia aja umum nih diumumkan di berapa di foto 4 lawang cuma ma'had yang waktu itu secara seluruh lain-lain masyarakatnya dipanggil. Sawan percaya wah ndak lalu separan melet lalu atau hormati melet lalu ya te hargai itu yang dia tak khawatir lagu kan karena agama ndak boleh sembunyikan, akhirnya dia berapa orang dipanggil yang tua-tua yang sindir raguang wah dan masuk itu pun ma'had majelis yang terakhir kalau tidak salah itu ma'had majelis yang terakhir ndek pertama kali itu tidak itu yang dibahas. Inilah khawatirnya Bapak Moseh itu. Jangan sampai dan para naku gila hormat, gila penghargaan, gila tajum, enggak. Ini semata-mata sampaikan karena di kitab katanya. Kan kata yang mengatakan jadilah kamu di muka gurumu seperti apa? Seperti mayit katanya. Dukalu kaifasa adin wah ndarak tolakanlah. Sampai-sampai masuk di api. Masuk katanya. Itu kan di sini ada sebelumnya dulu. Yang pertama itu. Kan di sini adab kepada diri, adab kepada keluarga, adab kepada guru, terus adab kepada teman-teman, kan ini ada. Itulah yang kami saksikan bahwa saya dari hayatnya sampai akhir hayat
Beliau tidak pernah yang menceritakan kerana itu kuat kata tahajud dan bahasa, mana orang ceritakan tu kepuasaan bahasa, tidak ada itu. Itu akhlakul karim, akhlakul kiram itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah auha ilayya an tawadau. Coba sampai Nabi pun wahfid lahuma janahal zulli minar rahmati. Itu pada orang tua kalau itu je. Itu. Sungguhnya Allah mewahyukan aku supaya tawaduk, merendah, jangan sombong. Jadi kata-kata Nabi pun ada yang bentuk tawaduk. Itu. La tufaddiluni ma'al anbiya. Jangan aku dilebih-lebihkan dari para nabi. Padahal dia lebih. Itu. Makanya dia katakan waktu akan mengenai kebenaran, ya, ana abdul anbiya wala fakhra. Berarti ini Nabi akan menjelaskan kebenaran. Saya paling abdal para nabi, tapi tidak ya sombong. Wa ana awwalun nasi dukhulan fil jannati wala fakhra. Nah, itu. Jadi waktu Rasulullah menyambung diri itu, dia akhirnya katakan wala fakhra. Jadi ini saya akan menjelaskan hakikatnya. Nah, itu. Nah, terkadang itulah yang tidak bisa dipilah-pilah oleh orang. Mengambil contoh saja, wala tusayyiduni. Jangan dikatakan sayyid sama saya. Ikan tawaduknya Nabi, masa Rasulullah sayyidul anbiya. Pada lain waktu mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Menjaga kebenaran, hakikatul amri. Saya paling abdal Bani Adam, tapi tidak sombong, tidak bermegah, cuma dia menjelaskan kebenaran. Nah, itulah itu cara Nabi. Jadi kalau memberikan kelebihannya, dia karena menyampaikan kebenaran, maka dia akhirnya kata-kata wala fakhra, saya tidak bermegah. Cuma itulah memang kebenaran. Hatta la yabkhar ahadun ala ahadin. Sehingga tidak ada orang nanti yang satu bermegah dan orang yang wala yabghi ahadun ala ahadin. Jangan dia sombong satu dengan yang lain. Rawahu Bukhari. Karena jadi ikutan kan. Jadi Nabi jadi ikutan. Maka harus dia tawadhu. Jangan ada yang nanti karena ikut Nabi, oh ini Nabi saja begini sombong. Ah, itu je. Apalagi kita. Ah, jangan sampai begitu. Tawadhu. Lialla hatta la yabkhara ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahu Muslimun wa Abu Daud wa ghairuhuma. Summa qala asy-syair ma balu man awwaluhu nutfatun wajibatun akhiruhu yabkharu. Wallah SWT alam. Ini sebenarnya ada hadisnya ini. Ada syair. Ma libni Adam wal kibru awwaluhu nutfatun qazirah wa akhiruhu jibatun madhirah wa akhiruhu wa ma bainahuma yahmilul azirah. Tidak ada pautnya manusia itu akan sombong. Awalnya mani yang keji, yang ekek, akhirnya bangkai yang bau. Antara bangkai dan yang keji itu membawa tai, yahmilul azirah, ya,
ma li ibni adam al kabru awwalu nutfatun qazirah wa akhiru jifatun mazirah wa ma bainahuma yahmilul azirah. Kau ini jadi syair kan, ma li ahadin fi ahli la yabkharu katanya kan. Ya, tidak ada pautnya orang yang awalnya nutfah akhirnya jifah yabkharu. Li apa baru ma balu man awwaluhu tutfatun wajibatun akhirun yabkharu. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim.